warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di obrolan Warung Kopi Radio Bright. Sekarang saya ditemani sahabat lama saya, namanya Zulfian. Nah, saya punya pengalaman yang menarik sama Zulfian. Apa itu? Kita ngobrol-ngobrol sama Zulfian. Zul, apa kabar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, ini saya ngobrol-ngobrol sebagai membuka bahwa saya punya pengalaman yang menarik sama Anda. Apa itu? Perlu saya ingetin kan? Perlu. Nah, waktu kita sekolah SMP dulu, Ya. kita kurang kerjaan jalan kaki dari Bogor sampai Jakarta. Iya. Kok mau ya? Iya, 2 kali kita Ingat ya? Iya. itu ya. Iya. Ya, ingat nggak itu? Ingat ikut. Iya, itu acara apa yang kita ikutin waktu itu? Lu, Ingat nggak? kalau nggak salah apa sih menjelang Hari pahlawan ya? Hari pahlawan ya. Iya. Ada lomba kegiatan dari seluruh Jabodetabek. Iya. Jabodetabek. Acara jalan dari Bogor ke Jakarta. Jalan kaki. Jalan kaki. Kok mau? Kalau sekarang belum tentu ada pesertanya. Iya. Kalau sekarang ada acara gitu lagi gimana menurut lo? Ya belum tentu animonya ada. Sekarang kalau ada yang dari Monas ke Bundaran Senayan, syukur kalau banyak. Coba kita ingat-ingat pengalaman itu ya, ya. Dari kita persiapan, berangkat dari sekolah sampai Bogor, terus dari sana jalan ke Wali Kota, Balai Wali Kota kalau nggak salah. Apa yang lo ingat waktu acara itu? Ingatnya gini loh, kita kan waktu itu ada 2 mobil yang mengiringi ya, satu mobilnya Puji, Opel, satu lagi Sita ya, Sita Andit ya, PW. Jadi kalau ada yang kecapean itu stop kita istirahat dulu. Kalau nggak di mobil Puji, di mobil itu aja ingat. Ingat nggak waktu kita berangkat rombongan bareng-bareng ya, nyari kaos, nyari apa segala macam ya. Kemana itu kaos? Udah jadi campel kali ya. Dan luar biasanya tahun berikutnya kita ikut lagi. Iya itu. Sampai dan nggak kapok. Kenapa ya? Padahal waktu kegiatan acara jalan-jalan itu, apa yang lo rasain jalan kaki lo itu? Waktu berangkat dari Bogor, jam sore sampai Jakarta pagi subuh. Iya. Ya, kita jalan balapan baris berbaris. Iya. Lo ingat apa yang lo rasain di kaki lo? Pegel, yang pasti pegel. Cuma karena dulu kita masih muda ya, umur 14-15. Iya, 13-14-15 ya. Semangatnya masih inilah, belum kayak sekarang. Kalau sekarang ya walau alam ya, tar dulu deh. Tapi ada yang unik nih tentang Rizal ini. Dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu ketua kelas. Dulu sebelahan nih kami nih. Dia 17, saya 18. Jadi mengenal Rizal itu dari zamannya masih ketua kelas. Serius amat nih orangnya. Makanya dengan muka serius itu selalu jadi ketua kelas. Jadi ketua kelas ya. Itu apa namanya buat saya berkah dan saya nikmatin aja tuh. Iya. Tapi satu hal yang saya ingat sama Zulfian ini ya selalu dinamis. Iya, dia fleksibel sama teman-teman, bermain kemana aja. Harus. Karena gini loh, kita tuh berprinsip ya, komunitas kita tuh kan nggak banyak. Betul. Nambah nggak, kurang iya. Iya. Yang menghadap Tuhan udah banyak, yang balik ke rahmatullah tuh udah banyak gitu loh. Jadi kita jaga yang ada. Kalau misalnya ada duri-duri dalam itu biasa. Itu dinamika wajar kehidupan, itu. Ya. Tapi ketika kita bikin acara itu, kita fokus kepada orang yang mendukung kita. Jangan ajak dia. Enggak, kita prinsipnya harus merangkul semua. Kalau mereka nggak mau, itu urusan mereka. Itu senangnya saya bersahabat dengan Zulfian. Iya. Jadi dari SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai sekarang kita masih tetap berkomunikasi dulu ya. Amin. Iya. Dan salah satu aktivis di Alpes ini, Bapak ini, nanti saya mau tanya-tanya tentang kegiatan apa yang diingat di Alpes. Bukan hanya Alpes 83, sampai lintas Alpes. Iya. Jangan kemana-mana, kita masuk ke sesi kedua bersama Zulfian. Kita jeda terus sekarang. Balik lagi bersama saya Rizal Bright di Warung Kopi Radio Bright Streaming Jakarta. Masih dengan Zulfian, sahabat SMP saya, sahabat masa kecil saya, sahabat jalan-jalan dari Bogor ke Jakarta bareng 2 tahun.
Hebat ya kita ya dulu ya. Zul, Ya. kan kamu nih aktif ya di kegiatan Alpers, baik Alpers 83 maupun di Lintas Lintas, Alpers, iya. ya. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sama pengurus Alpers 83, tapi tanpa Zul kayaknya banyak informasi yang belum tersampaikan nih. Boleh dong sharing-sharing tentang apa yang kamu ketahui tentang Alpers 83 itu sendiri, Zul? Kalau boleh tanya, mereka sudah share apa aja nih tentang Alpers 83 biar nggak ada pengulangan? Nggak apa-apa ada pengulangan. Oh, Di sini justru makin memperkuat imajinasi. Oh gitu ya. Jadi tadi Ida udah men-sharing sejarah berdirinya Alpers 83, dimulai dari Nova dan Yana, mengumpulkan data dan segala macam, gitu. Terus ada beberapa kegiatan yang sudah berjalan. Nah, perlu ditambahin namanya apa kegiatan Alpers sama Zul nih? Sebelum kegiatan itu kita mulai dengan nama Alpers ya. Oke. Udah disinggung belum? Belum. Jadi waktu kita ngumpul awal-awal itu kan karena adanya Facebook ya. Oke. Jadi thanks to Facebook kita jadi connected gitu. Kita jadi bisa bertemu, bisa berjumpa lagi gitu. Nah, di samping itu di Alpers itu sebelum ada nama Alpers, kita tuh bingung kasih namanya apa. Oh, oke. Kalau tadinya kan Ilunila, ikatan apalah segala macam, kok kayaknya something yang nggak pas ya? Nggak pas banget gitu loh. Kayaknya udah banyak orang yang pakai yang begini ya, termasuk Ika itulah ya punya. Jadi kita pikir kita dulu sampai ada yang cetusin namanya 4 player. 4 player? Ya, sempat itu. Saya lupa 4 players maksudnya. Jadi kita tuh anak 4 yang kumpul. Itu idenya tuh Adi atau Nova ya? Lupa itu antara dua itu. Sempat gitu kita pakai nama 4 player sampai akhirnya kita kumpul acara lintas diundang. Itu di Angkatan Laut. Dari situlah kita mendeklarasikan dari senior-senior kita bahwa alumni kita itu dinamakan Alpers. Tinggal belakangnya ditaruh angkatan berapa. Alpers itu sendiri singkatan dari Alumni Perwira 10. Perwira 10 itu alamat sekolah kita. Alamat sekolah SMM Pati. Iya. Sekolah kita itu strategis loh sebenarnya. Karena dikelilingi oleh gedung-gedung tempat-tempat yang vital ya. Ring 1, Istana Negara, Pertamina di sebelah, Istiqlal, lapangan Banteng, katedral. Jadi itu sebenarnya pada saat itu itu kita berada di ring 1. Itu yang saya tahu. Jadi kenapa namanya Alpers itu ya dari lintas sendiri. Dan itu dicetus tahun berapa? 2011. 2011. Iya. Alpers itu secara nama komunitas alumni Perwira itu dicetus dari tahun kalau nggak salah 2011 ya atau 2010 ya. Antara 2010 dan 2011 ya. Nah, untuk jelasin nanti kita undang ketua lintas mungkin ya. Nanti semua sounding ya. Siap. Terima kasih. Nah, di samping nama Alpers yang tadi Zul cerita ya. Iya. Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan sama Alpers, dan dengar-dengar tadi sudah beberapa kali ganti periode ketua Alpers yang 83 khususnya ya? Iya. 83 itu dulu awalnya itu Nova dan Adi ya. Akhirnya dinahkodai oleh Adi. Setelah itu mungkin karena kerjaan atau segala macam Adi mengundurkan diri. Akhirnya diganti oleh Aping. Aping juga ternyata sibuk juga gitu. Akhirnya diambil alih oleh Reza. Setelah dengan Reza itu, jadi kita ini kan sebenarnya walaupun ketua, yang penting itu pendukungnya. Ketua itu nggak akan pernah jalan kalau nggak disupport. Komunitasnya nggak jalan. Kan yang diperlukan kalau kita bikin acara, komunitasnya ada, dana ada, plus orang yang mau bekerja mendukung acara itu. Itu aja. Jadi mulai dari Reza awalnya dia nggak pede. Tapi ketika kita support, kita support semua ya, mulai dari Nasria sampai Nasria segala itu ikut ya. Uci, Kathy, Ida, terus siapa lagi ya?
Paula aja yang jarang-jarang itu masih bisa support AA. Baik. Jadi intinya itu aja. Siap. Jadi termasuk Zul dong ya? Iya, termasuk kalau nih. nggak ada Zul, Ya. nggak bisa cerita nih sekarang. Iya, dari awal kita 2009 itu Iya. kita tuh bener-bener excited karena kan baru ya. Iya. Sampai kita bikin pengajian itu per bulan, akhirnya kewalahan per 2 bulan, akhirnya kewalahan lagi per 3 bulan. Sampai per setahun 2-3 kali. Tapi minimal kita intinya ada gini loh. aktivitas. Bukan masalah seberapa seringnya, tapi Iya. kualitas kita ngumpulnya. Betul. Jadi kita selalu setiap ketemu itu excited, Iya. seneng gitu loh. Iya. Itu aja. Sekarang sambil melihat nih siapa yang udah pergi duluan Iya. gitu, siapa yang udah ini duluan gitu. Oke, baik Mas Jo. Nah, itu cerita-cerita tentang Alpers berdiri dan segala macam. Nah, tapi aktivitas yang rutin sering dilakukan Alpers 83 itu sendiri ada nggak? Ada kita yang pasti ya, kita punya kalau Ramadan itu bukber bilangnya. Apa itu? Buka bersama. Buka bersama, oke. Itu selalu kita usahakan, ada. Oke. Dan itu kita keroyokan. Oh, oke. Keroyokan itu bawa potluck. Kamu bawa apa gitu. Berbagi ya? Biar bagi kita. Iya. Kita nggak mau yang namanya bentar bayar. Enggak tuh. Itu nggak banget buat kayak gitu ya. Siap. Terus kita usahakan ada pengajian. Begitu juga ada begitu ya. ini apa namanya sharing Berbagi. potluck, Iya. berbagi. Bawa apa? Jadi bawa pun kita janjian gitu loh. Wah, kita senang bawa, kenapa? Supaya orang itu maksudnya guyup gitu. Guyup ya. Ya, Kita tidak membanding siapa yang mau bawa monggo, yang enggak juga nggak apa-apa ya. Semuanya welcome. Gitu. Nah, tadi ada Adi, kemudian Aping, Reza, terusnya Zul pernah jadi ketua juga ya? Iya. Wah, luar biasa. Saya belum ketemu sama Zul, ketua Alpers tahun. Zul pernah jadi ketua, setelah itu Yuli, setelah itu Yuli Bowo sekarang ya, ya, sekarang Bowo. Iya. Zul, kalau Alpers lintas itu apa maksudnya Zul? Alpers lintas itu gini, kan SMP 4 itu termasuk yang SMP yang udah senior ya. Itu berdiri dari tahun 50 loh. Oh, oke. Iya. Jadi saya belum lahir tuh, Zul. Iya, sama. Udah berdiri, kamu Iya, juga. sama. Kita masih ini. Bahkan yang angkatan 67, kita kan lahir 67 Iya. ya. Itu masih ada. Oh, oke. Masih ada. 69 itu tahu yang pernah jadi Menteri Pertahanan Pak siapa namanya, jadi lupa mendadak. Oke. Itu Dia salah satu alumni Rian yang- Mizar. Oh, Rian Mizar dia dulu. Iya, itu Alpers tahun 69. Oh, oke. Mereka di 69-nya guyup gitu loh. Jadi suka kumpul, suka Oh, oke, ini. baik. Nah, terus jadi kita itu ada yang namanya Alpers itu karena senior juga. Karena gitu. senior kita ya. Senior kita yang merangkul adik-adiknya gitu. Hmm. Untuk istilahnya nih loh, kita ada wadahnya. Ya. Jadi lintas Alpers itu adalah alumni perwira dari angkatan 60-an sampai sekarang. Sampai sekarang Iya. ya, masih terkoordinir dan masih terorganisasi dengan baik ya. Iya, insya Allah. Siapa ketua Alpers lintas kan? Mbak Indah. Mbak Indah. Mbak Indah itu dari Alpers 73. Alpers 73. Jadi gampang bilangnya, kita kurangnya 10 tahun. Kita 83, Mbak Indah 10 tahun. Zul, kapan kita undang-undang Mbak Indah untuk ngobrol-ngobrol di sini? Boleh, sebenarnya nggak cuma Mbak Indah, tokoh-tokoh Alpers lintas itu ada Mbak Indah, ada Mas Toto, Ada Mas Toto. Angkatan ada berapa, Mas Heri. Mas Heri. Kalau Mas Toto itu lebih senior lagi, 72. Oke. Kalau Mbak Indah 73, Mas Heri 79. Oke. Ayah Tato, ada sebutannya Ayah Tato, kita bilang Mas Tato itu 76. Oke. Jadi 70 itu senior semua. Wah, itu seru banget nih Zul, kalau bisa Iya. ngumpul di sini kita ngobrol-ngobrol nostalgia tentang SMP 4 zaman dulu kayak apa ya. Iya. Zaman kita aja lapangan Bantek tuh seperti itu ya. Iya. Sekarang udah berubah lagi. Berubah. Gimana tahun 60-an, 70-an ya? Iya. Masya Allah. Oke, siap. Ada satu tambahan lagi. Jadi kita baru tahu almarhum teman kita Andi Fahri. Ibunya itu ternyata pernah ngajar di di SMP 4. Oke.
Dan ternyata gedung kita awalnya itu bukan di Perwira, Oh iya? tapi di SMP 5, Oh, Jalan Sutomo. dari- Itu awalnya, dan itu yang cerita orangnya masih ada. Masih ada ya, wah. Cuma nggak tahu sekarang ya, mungkin Iya, apa iya, pikirannya iya, udah iya, ini. iya, Tapi iya. pada saat waktu kita almarhum Andi Fahri itu sakit ya, kita ngobrol-ngobrol dengan ibu, kita kaget gitu loh. Ternyata beliau adalah guru kita, senior kita di zaman itu. Nah, di zaman itu beliau sendiri yang cerita fasih gitu loh, bahwa ternyata gedung kita yang sebenarnya itu Bukan di Perwira 10, bukan di tapi Perwira. di- Akhirnya di Ruislah kalau istilah dulunya Iya, ditukar ke yang gitu. Makin menarik ini cerita-cerita dengan Zulfian karena Itu by accident ceritanya. cerita baik accident tapi menjadi tambahan Iya. kenangan buat kita Iya, nih. benar. Ya kan? Baik Brothers, kita lanjutkan bincang-bincang saya dengan Zulfian di sesi berikutnya. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih bincang-bincang dengan sahabat lama saya, Zulfian. Zul, nah kalau tadi udah ngobrol soal Alpes, soal memori kita jalan dari Bogor Jakarta, Iya. gue pengen ngetes lo nih. Ah, Nah, katanya lo punya memori yang sangat bagus tentang SMP 4. iya, benar. Ingat nggak lo kelas 1 di 1 berapa, kelas Iya. 2 berapa, 3 berapa, dan siapa guru-guru lo yang lo favorit? Ingat. Nah. Ingat banget. Nah. Kelas 1 itu 18 ya. Nah. Kita sebelahan ya. Oke. Kita dulu awalnya sekolah kelasnya di atas ya. Di atas, di Numpang lantai dua. lagi. Iya, lantai Numpang 2. putih. Nah. Nah, itu Wali kelasnya? Wali kelasnya Pak Darto. Wis. Udah almarhum kayaknya. Almarhum ya, Iya, Pak. udah Iya, meninggal. iya. Terus favoritnya dulu bahasa Inggris karena pelajarannya gampang banget. Karena dari kecil itu udah diajar sama tante bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi perfect terus dapatnya. Mantap. Itu Ibu Nur Hasanah. Nur Hasanah. Iya. Itu guru saya juga. Guru iya iyalah kita sebelahan. Ada sebelahan ya? Iya. Iya, iya. Terus guru PMP Oh, Pak Bu Rosmiati. Rosmiati. Rosmiati, wali kelas saya di kelas 21. Kan dia katanya galak segala macam, tapi dia baik banget. Katanya, kamu Makanya melihat jadi guru favorit itu. iya, gitu, guru PMP ya. Guru PMP. Sebenarnya semua guru favorit Pak Asber. Asbel. Guru elektronik paling ganteng di kita. Benar nggak? Terus yang lupa kelas 1 itu justru guru agama ya. Guru agama. Ingatnya malah ke kelas 3, Pak Fatah. Pak Fatah ya. Iya, kelas 1 malah lupa guru agamanya siapa Nah. ya gitu. Tapi Tapi perlu digali lagi nih nanti Ah. ada di soal ujian keluar tuh, Zul. kayaknya Pak Supar sejarah. Iya ya kan? Pak Karniadi. Pak Suparniadi. Iya, Karniadi. Iya. Iya, betul. Yang suka gini-gini. Iya, benar. Kita juga bingung. Ini teman Putranya amat Pak main ini. Bunyamin. Ah? Pak Suparniadi kan putranya Pak Bunyamin. Bukan. Putranya Pak Bunyamin. Oh, putranya? Serius? Iya. Ah, telat. Lo tambahin informasi nih. Oh, telat ya. Pak Bunyamin kan Pak wakil Bunyamin. kepala sekolah kita. Iya, benar. benar. Pak Supriyadi ya, kepala Iya. sekolahnya. Ingat itu. Kelas 2? Kelas 2 215. Kepala 215. sekolah walinya tuh Pak Fatah. Pak Fatah. Oh, Iya. guru agama. Makanya ingat. Sekelasnya tuh sama Derry, sama Gimoyo, sama Revita, Yana, Nur, almarhumah, Naning, Rini yang di Bandung. Oke. Aku duduknya sama siapa ya sebelah? Siapa? Sama Sadli ya, Derry. Sadli Samsudin. Terus ada Devrijal almarhum. Oh, Devrijal Henry, Iya. dokter. Gimoyo duduknya sama Victor. Victor nggak tahu kemana tuh. Oh. Terus ada teman kita itu udah almarhum juga, si Dedi. Dedi? Namanya Dedi. Terus Endra Nova di sana duduknya tuh. Wah, hafal nih. Apa? Jadi, kalau ada Endra yang Nova, pemateri iya. kelas kayaknya hafal ya. Endra Nova tuh duduknya deket-deketan nama Edi Widayat. Dia yang waktu kelas 2 nih ya. Kelas 2 ada Hari Indradi. Oh. Jadi kita bertiga Hari sama Indradi, oke. Hari Indradi kan 17 sama Iya, kamu. iya, iya. Hari Indradi terus sama Nova itu kita suka tebak. Dulu radio favorit kita kan kalau nggak El Sinta, Oh, Prambors. siap. Suka tebak-tebakan lagu sama Nova. Kita bertiga tuh sama Hari Indradi. Gitu. By the way, Hari Indradi juga jago basket. Iya. Iya. Dia sekarang ada di Dubai kalau nggak salah. Iya, dia ada di Dubai. Dubai. Ya? Iya. Nah, Masih suka kontak kok. seru tuh kalau kita bikin ngobrol-ngobrol Ya. di studio Radio Guide, kita undang Indradi, dia di sana.
Bagi how tuh? By Zoom. Oh, by Zoom. Nah, Zoom ini kita tinggal atur timingnya, waktunya dia ngobrol, nanti kita bikin muncul di layar monitor. Boleh, boleh. Bukan hanya sama Indadi, karena ada beberapa teman juga yang di Selandia Baru, di Amerika, semuanya bisa kita bikin acara. Oh gitu. Ada Yani yang di New York ya. Iya. Bahkan kita bisa bikin nyanyi-nyanyi bareng loh. Oh gitu. Iya, bisa di sini. Yani suka nyanyi tuh. Siap. Nanti kita siapin ya aplikasinya ya. Boleh. Jor bantu ya. Tapi nanti tinggal kontaknya bagaimana itu urusan teknis tim baik lah. Iya. Kenapa saya undang Zul untuk ikutan nyanyi? Karena beliau ini salah satu paduan suara dan vokal grupnya Alpers. Enggak sih, cuma karena demen nyanyi aja. Iya. Itu low profile. Telat kalau mau jadi penyanyi itu kita ya udah. Tapi teman-teman vokal lu bilang lo harus ada Zul, karena kalau nggak ada Zul suaranya jadi hilang. Iya, kebetulan lumayan melengking, lumayan kencang gitu. Kelas 3 nih Zul, sekarang Zul. Kelas 3, 34. 34 ya? 34 itu, kamu 32 ya? Saya 32. Busania matematikanya? Oh, bukan ya? Bukan. Oh, beda berarti. Bener-bener Busania ya? Iya, Busania itu sampai 34, 31, oh, iya, 33, 34. Busania. Iya. Kan Rijal 32 ya? 32. Jadi 34 itu kita wali kelasnya Busania. Okay. Terus kan kalau nggak salah bahasa Indonesia yang wali kelas 32 ya, yang udah meninggal itu. Bukan, Bu Mary. Bu Mary itu kalau yang bahasa Indonesia itu siapa namanya? Bu Suryani atau siapa gitu ya? Ya pokoknya itulah. Nah di yang sedihnya di tiap kelas itu udah ada yang meninggal gitu loh. 34 itu Andi Fahri yang kita tahu ya. Jadi kadang gini loh, ketika kita mencoba mencari di mana mereka, pertanyaannya itu masih hidup atau enggak gitu loh. Karena beberapa yang kita kontak aja udah kembali ke menghadap gitu. Allah. Ya umur ya. Iya. Mungkin itu juga menjadi bagian pengingat buat kita semua bahwa di sisa hidup kita ini kita harus lebih memanfaatkan waktu dan ini berbagi sharing. Ya. Ingatlah gitu loh, komunitas kita itu tidak bertambah, tapi setiap tahun ada aja kurangnya. Yang berkurang karena harus menghadap. Iya. Dan bersyukurlah kita sampai sekarang masih bisa bersilaturahmi. Iya. Terus kenapa saya aktif di lintas? Karena khususnya lintas senior ya. Karena kita mau supaya Alpers 83 itu seperti mereka. Yang udah tua banget, udah 70-an, 60-an, mereka masih guyup. Dan masih peduli sama adik-adiknya, masih mau ini gitu, kumpul bareng gitu. Jadi yang kita pelajari itu bukan ininya, mereka silaturahminya kuat dan masih dengan komunitas, masih punya semangat untuk ini untuk kumpul teman-teman, silaturahim, berdiskusi, sharing, berbagi apa aja gitu loh. Jadi malah ada, saya lupa, mungkin Pak Arya Mizat kali atau siapa ya, saya lupa gitu loh, dari mereka tuh menyiapkan satu rumah buat kalau BT-BT udah di sini gitu, kumpul gitu. Saya lupa angkatan berapa itu, tapi tepatnya di mana tahu? Pokoknya di daerah-daerah agak-agak ke puncak. Bukan puncak sih, bukan. Jawa Barat. Ini makin menarik sehingga kayaknya kita penting nih atau segera mengundang ketua lintas Alpers. Boleh. Biar bisa ngobrol di sini juga bisa berbagi banyak sama teman-teman yang lain. Mbak Indah ya. Mbak Indah ya. Nah, Zul, boleh tolong disampaikan ke Mbak Indah untuk menyiapkan waktu biar bisa hadir di sini, Zul. Kebetulan kita komunikasinya sering ya sama Mbak Indah itu karena kita ada grup khusus gitu. Ada dengan Mas Toto, Mas Hade, itu tokoh-tokoh baik, gitu. Mas Hade itu Mas Heri Darmawan. Jadi nanti kita coba ya cari waktu untuk mereka nanti bisa kesini. Mbak Indah atau Mas Toto juga bisa lihat obrolan kita nih, Zul. Oh bisa. Makanya saya justru tahunya dari Mas Toto. Mas Toto bilang tolong di subscribe nih adik kelas kita lagi diwawancara si Kathy. Nah makanya ada di grup itu. Saya berharap nih Mbak Indah, Mas Toto. Iya Mbak Indah ya, nanti hadir ya. Datang di studio Radio Bright, kita bisa kilas memori apa itu lintas Alpers dan sebagainya ya, Zul. Bahkan mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, mengajak adik-adiknya yang lain untuk berpartisipasi. Ayo, kita ya, Zul ya. Iya, uniknya ya kalau untuk Mbak Indah ini itu
paket komplit. Oh, oke. Sebagai ibu kita, sebagai kakak kita, sebagai tempat curhat gitu loh. Mantap. Jadi sangat mengayomi. Mengayomi gitu. ya. Jadi kalau misalnya nanti kita udah keadaan normal, kita bikin acara Alpers besar nih, mungkin kita harus mengundang Mbak Indah dan grup kita pengurus lintas tuh ya. Ada Mbak Nia, Mbak Mike, Mas Toto, Mas Tato, Mas Hade gitu. Belum lagi Mas Hendra, itu angkatan 70-70 semua itu. Ini nggak salah. 73, 76, 79 gitu. Ini nggak salah saya undang Mas Budi 80. Oh, Mas Budi 80 tadi Iya. belum disebut namanya. Iya. Mas Budi. Sebenarnya banyak. Gitu. Banyak ya yang lain. Bahkan yang adik kelas kita juga aktif. Oh, oke. 89. 89 tuh ada Ana, ada Christine, ada Inta gitu dan grup-grup lainnya gitu. Bahkan 94 ada 94 itu Anta kalau nggak salah saya ingat. 94 berarti 11 tahun setelah kita ya? Iya, 11 tahun. Nanti ada juga saya lupa Panji itu 9 berapa ya gitu. Mas Panji, tolong dibantu angkatan berapa? Lupa tapi dia 92 apa 95 saya lupa. Gitu. Iya, siap. Jadi banyak seru ya? Guyup. Ya? Kalau kita ngumpul itu biasanya markasnya di kantornya Mbak Indah, di ya? Menteng. Di Menteng? Iya. Oke, siap. Boleh nanti tim kita juga interview di Menteng, nggak ada masalah tuh, Zul? Ya nanti kita atur waktunya ya. aku tanya sama Mbak Indah. Baik. Karena dia juga kan businesswoman, terus dia lawyer ya. Siap. Jadi sibuknya itu luar biasa. Makanya ketika Mbak Indah punya waktu buat Alpers itu hebat. Kenapa saya bilang hebat? Karena di tengah kesibukannya dia masih mengisikan waktu untuk adik-adiknya ya? Adik-adiknya. Kita suka jalan loh, suka jalan yang grup-grup kecil itu kemana-mana, sampai ke Jawa. Terakhir sebelum pandemi itu kita keliling Jawa dengan Mbak Indah, dengan Mas Hade, Mas Toto, Mas Tato gitu. Zul, minimal nanti Zul, saya minta dikirimin foto-foto senior-senior kita Zul. Boleh. Kita coba rangkum di dalam kegiatan Studio Bright. Boleh. Kita sharing sama teman-teman angkatan yang lain. Siap. Baik. Siap. Briders, itulah bincang-bincang saya sama Zulfian. Ternyata memorinya luar biasa. Bahkan dari pas Zul inilah saya dapat informasi tentang Alpers yang sudah sedemikian lamanya ternyata ya, dan sampai sekarang angkatan 60, 70, 80, 90, 2000 masih 2008. Sampai 2008. 2008 itu saya lupa namanya, tapi kemarin kita libatkan waktu acara kurban. Itu 2008 udah termasuk anak kita. Iya, itu kita anggap anak kita, tapi ya di situ kita bilang jangan bilang bapak ibu ya, bilang abang. Kalau bilang ini abang gitu, biar merasa dia udah alumni. Gitu. Jadi yang udah aktif baru ya itu 2008 ada. Rizky kalau nggak salah nama. Ya? Iya. Ini bicara tentang memorinya SMP 4-nya Zul waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3 berkembang ke memorinya lintas Alpers. Luar biasa. Tapi memang Alpers 83 itu unik ya. Gitu. Uniknya gini loh. Dulu itu kita bandel tapi pinter. Alhamdulillah. Bener nggak? Iya. Malah ada ya. Jangan sampai sekelas sama dia. Nggak bisa di juara 1 nih. Nggak bisa juara bener. Dulu yang salah satu yang aku takutin ya untuk sekelas itu Rustanti. Sama Rinawati Anwar. Itu kalau udah sekelas sama dia jangan harap bisa juara 1. Sumpah. Udah diborong sama dia nilai perfectnya. Rinawati Anwar ada di kelas 32 nih. Dari sekarang. Sorry, Rinawati Anwar ya? Iya, bukan. Tempat baru pelatihan karate sama saya. Iya. Tapi dia juga nggak aktif ternyata di SMA. Jadi, tapi ya itu tadi aku bilang sama Tanti Tan, untung nggak pernah sekelas sama lu ya. Kenapa? Kalau sekelas nggak bisa gue juara 1. Uniknya dulu waktu 34. Juara satunya 4 orang. Saya semua, aku, Fatia, Yuli, sama Ismu. Jadi kita ya tahu, kita nggak
nggak terlalu bersaing karena rate pinternya sama. Tapi kalau di situ ada Tanti, yakin Tanti aja Tanti ya. ada ya. Salah satu yang berarti mesti diundang tuh Fatia, Yuli, siapa lagi? Zul sama siapa lagi tadi sana? Ismu. Itu kalau Fatia agak susah ya sama Ismu. Ismu juga tanda itu sebenarnya anak kepala sekolah Pak Supriyadi loh. Tapi dia dari awal sampai sekarang itu susah dikontaknya. Gitu. Jadi itu mungkin karena dia juara karena takut sama kepala sekolah kan? Atau juga itu urusan dulu deh. Tapi yang sorry ya mau bercanda. Tapi benar dulu yang ini udah jujur yang tak takutin kalau sekelas aja sama dia pasti kita nggak akan juara satu. Kalau yang lain tahu nih dengan Nova tahu dia kan sama bener-bener pinter gitu loh. Tapi ya kita nggak takut gitu loh karena pasti akan selevel gitu. Nova kata lo biasa-biasa. Enggak, bukan sama pinternya sama. Gitu. Baik, brothers, itu bincang-bincang saya sama sahabat lama saya. Next kita akan bicara satu hal lagi. Tunggu yang satu ini. Balik lagi bersama saya Rizal, kan? Masih bersama sahabat lama saya Zulfrian. Kenapa saya betah bicara sama Zulfrian? Ya, karena orang ini sangat dinamis dan asik diajak ngobrol. Amin. Tapi sayang Zul, karena ada waktu yang membatasi. Nah, sebelum kita akhiri sesi bincang-bincang kita, saya pengen dong dapat kesan dari Zulfrian waktu diundang di Radio Bread. Apa yang Zul pikirin dan rasain? Ya, pertama merasa terhormat ya diundang kesini gitu loh. Okay. Pertama saya bukan yang radioman gitu, tiba-tiba diundang. Dia dulu sekolah deket Prambos saja kita nggak pernah ke situ. Tiba-tiba diundang, ada apa nih? Ya, ternyata berhubungan dengan Alpers. Ya sekalian bernostalgia ya. Karena ternyata di Radio Bright ini ada Rizal yang udah saya kenal dari tahun 80 ya. Iya, 80 gitu. Tua ya kita. Kita 41 tahun. Kita yang tua. Itu aja, jadi merasa terhormat diundang untuk berbagi cerita tentang Alpers. Ya masing-masing member pasti punya versi cerita yang berbeda ya, tapi intinya sama kok. Kita ingin melakukan yang terbaik ya buat komunitas. Kenapa? Karena prinsipnya itu tadi, kita tidak bertambah tapi berkurang ya. Terus. Dan Jadi kita tetap meningkatkan silaturahmi kita. Iya, dengan yang ada ini gimana caranya supaya kita tetap guyup gitu. Itu aja gitu. Oke, siap. Terakhir nih Zul, closing statement. Iya. Harapan Zul dengan aktivitas yang sekarang ini sama teman-teman apa? Sekarang ini mungkin karena pandemik ya. Jadi sebenarnya itu tangan udah gatal pengen bikin acara gitu, tapi karena pandemik ini semua serba tertunda gitu. Dan bukan cuma buat kita aja ya. Jadi paling terakhir kita pernah nekat bikin acara ke Cirebon. Itu pun karena ada kawan kita yang merujuk kembali dengan mantan istrinya. Ya udah kita ambil momen itu. Tapi setelah itu kita kayaknya nggak berani lagi untuk bikin acara yang lebih banyak dari itu. Pernah juga ngumpul di tempat Rustanti ya, gitu. Itu juga 20 orangan. Untung rumahnya tuh yang besar dan open air, jadi kita agak-agak aman lah gitu. Dan insya Allah karena niat kita baik ya, jadi ya kita semua yang hadir di situ dijauhi dari yang namanya COVID-19 ya. Jadi Allah sangat sayang sama kita. Jadi itu tadi, moga pandemik ini cepat selesai supaya kita bisa ini lagi bersilaturahmi dengan normal. Bukan cuma sebenarnya bisa aja kita lihat video call atau Zoom ya, tapi kok kayaknya there's something missing gitu loh. Ya itu tadi, sentuhan manusiawinya kurang gitu. Itu aja. Ya mudah-mudahan dengan kegiatan kita bincang-bincang ini juga bisa mengobati kerinduan tuh. Amin. Ya kan? Ya. Dari diskusi-diskusi ini sama teman-teman kita sharing di Radio Bright, di YouTube, di Facebook, di Instagram, sehingga mereka juga bisa mengobati kerinduan diskusi sama teman-teman. Insya Allah. Betul ya? Ya. Baik. Terima kasih Zul atas kehadirannya. Sama-sama. Thank you banget sharingnya dari hal-hal yang
sederhana tapi akhirnya membuat saya lebih tahu banyak tentang Alpers itu sendiri, Zul. Iya. Dan jujur rasa kangen saya sama teman-teman jadi terpacu nih, Zul. Aku pengen bikin. Mestinya ketua kelas itu apal. Kelas 1 Agi duduknya di mana gitu loh. Si Beda duduknya di mana. Itu mesti tahu si Indradi di mana duduknya. Herman. Aku tuh dulu uniknya ya. Walaupun kelas 1 itu udah sering main sama Herman sama Indradi pada 171 dia 18 ya kan kita. Tapi suka ke Derry Sadli. Dia 16 di bawah gitu. Kita ketemu masih Nova yang suka gangguin Fatia lah, si Rina lah gitu. Jadi memang basicnya lo suka kelayaban gitu. Suka kelayaban. Gitu. Dan suka nginep. Iya, rumah siapa aja pernah di rumah Dev Rijal, rumah Sadli, si Derry, Indra Nova tuh rumahnya masih ingat Jalan Kenali Asem, komplek Pertamina, kamar lantai atas. Masih ingat. Jadi dulu dari SMP tuh udah tukang nginep gitu, ke rumah kawan-kawan gitu. Jadi seru ya, nih kalau nggak diakhiri nggak bisa habis nih kita ngobrol. Iya. Dari tadi mau pamit ya. Baik, Brothers, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Mas Zul. Sama. Sangat menginspirasi saya dan mudah-mudahan Alpers semakin guyup dan nanti kita akan Insya Allah. alumni Alpers lintas Alpers maksud saya di sesi berikutnya ya. Insya Allah. Baik, kita akhiri ngobrol-ngobrol saya dengan Zulfian, sahabat masa kecil saya. Iya. Masa remaja. Masa remaja ya. Masa akil balik. Sampai kita ketemu di sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.